Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madarikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah syafi'il ummah wa balighin nubuwwah wa risalah. وجعلنا وصحب الركع والدعوة هذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. Hadratul Kurama Al-Ajilla Al-Fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus sesepuh kita Ustadz Abdul Kahir, Ustadz Alik, Ketua KBRA Jakarta Barat, Pak Winar Harahap, juga para tim keluarga besar Ruqyah Aswaja, khususnya cabang Jakarta Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali, bisa duduk di majlis yang penuh berkah ini, majlis zikir, majlis salawat, majlis silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan ini kumpulan yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Al khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ada dalam Rotibul Haddad yang disusun oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan lisan ilhamiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir dengan penuh untayan hikmah, berjuta khasiat dalam kehidupan orang yang beriman. Jika zikir ini, salah satu zikir ini, apalagi semuanya dalam Rotibul Haddad, betul-betul diresapi maknanya dan berusaha diterapkan dalam perbuatannya, maka insya Allah menjadi mukmin yang sempurna. Manusia yang beriman hidup di dunia ini, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia mendapatkan anugerah dia bersyukur. Inilah mukmin yang sejati, karena dua rukun iman itu, yaitu sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hidupnya susah, bukan berarti dia Allah jauhkan, bukan berarti dia Allah benci. Ada kondisi-kondisi orang beriman mendapat cobaan dan ujian itu kadang tanda Allah cinta kepada mereka, juga kadang menjadi wasilah hamba tersebut kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu teguran ataupun hukuman. Tapi intinya itu adalah kebaikan. Intinya itu adalah kebaikan untuk hamba tersebut meskipun itu musibah, supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit menjadi obat buat dia.
musibah justru menjadi obat buat dia. Bahkan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, dia tetap bersyukur kepada Allah, maka Allah punya janji kepada hamba yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, ya, dalam kitab ini sebutkan, idza maridal abdu, jika seorang hamba itu sakit, waqalallahu alaihi malakain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat kepadanya yang sakit, pada hamba Allah yang sakit ini. Wa qala fanzura madza qala liwadih, lalu Allah katakan kepada 2 malaikat yang Allah utus kepada hamba yang sakit ini, lihat apa yang hambaku ini katakan kepada para penjenguknya. Jika dia bersyukur kepadaku, memuji kepadaku dalam kondisi sakit seperti itu, fahad alayya, maka hak bagiku, an idza tawafaitu, jika aku wafatkan dia, an udkhilahul jannata, maka aku akan masukkan dia ke dalam surgaku. Wa in syafaitu, kalau dia aku sembuhkan dari sakitnya, an ubaddila lahmahu khairan min lahmi wa damahu khairan min dami wa ukaffir sayyiatihi, maka aku akan gantikan dagingnya yang lebih baik dari daging sebelumnya, dan darahnya lebih baik dari darah sebelumnya, dan aku ampuni dosa-dosanya. Perhatikan baik-baik, Allah menyebutkan di sini 2 perkara, ya, daging dan darah. Jika hambaku ini sakit, dia tetap bersyukur kepadaku, maka aku ganti dagingnya dan darahnya yang lebih baik dari daging dan darah sebelumnya. Artinya imunitasnya bertambah, artinya daya tahan tubuhnya bertambah, artinya dia punya vaksin alami yang lebih dari vaksin buatan manusia. Orang sakit, dia tetap bersyukur sama Allah, kemudian dia sembuh, itu tubuhnya memiliki imunitas yang lebih dari sebelumnya. Itu tubuhnya memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ini janjinya Allah. Ini janjinya Allah. Makanya coba kita lihat, sebelum peristiwa ini, teman-teman kita sakit-sakitan, nungging, salto di kasur, ya, nggak kuat bangun, bengek dan lain sebagainya. Corona lewat, masih hidup orangnya. Corona udah longgar, udah lewat, batang hidungnya masih kelihatan, masih ikut rutinan, masih seger. Yang minum vitamin, yang olahraga tiap hari, mati, tumbang para dokter, para perawat, para bidan. Jaga kesehatan, olahraga, bagus. Kenapa? Jarang sakit. Kenapa? Mungkin nggak bersyukur. Kamu orang miskin bersyukur, tapi Masya Allah sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Maka sudah janji Allah, la in syakartum la azidan. Perhatikan baik-baik, la in syakartum la azidan. Kalau kamu mau bersyukur kepada aku, kata Allah, la azidannakum. Lam di situ lam qasam, sumpah. Nun ditambah nun taukid, penguatan lagi, sumpah, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kamu. Maksudnya gimana? Kamu punya istri, bersyukur, pasti Allah Loh, kok ketawa duluan? Tambah apanya? Tambah harmonis, tambah dia sayang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Dia bersyukur sama istrinya. Bukan tambah jumlahnya. Bahaya. Perlu diisi ulang otaknya. Paham ya? La azidannakum. Allah sungguh akan menambah. Ini dalam semua sisi loh ya.
Pikiran kita kan nambah nikmatnya, nambah rezekinya. Ya Allah, kalau begitu Allah pelit. Semua sisi Allah tambah. Hajatnya ditambah, kesehatannya ditambah, solusinya ditambah, kemudahan hidupnya ditambah, keberkahannya ditambah, hartanya ditambah, kekayaan hatinya ditambah, penjagaan dirinya ditambah. Semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hamba ini dalam kondisi apapun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In syakartum la azidannakum. Lihat teman-teman kita yang mungkin secara logika, ya musim corona mati dan ini orang-orang yang kena santet, yang istiqomah tiap hari minta diruqyah, yang rewel minta ditangani, ya mati dan nih teman-teman ini masih hidup. Kenapa? Karena dia sering sakit sembuh dan dia hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan kekuatan jiwanya, kekuatan rohnya, kekuatan fisiknya. Janjinya Allah itu, kalaupun dia mati, Allah janji masukkan dia ke dalam surga. Wa in tawafaituhu fahaq alaihi an udkhilahul jannah wa in safaituhu an ubaddilallah mau khairan min lahmi wa damu khairan min dami wa ukaffiru sayiatihi. Aku ganti dagingnya yang lebih baik dari daging sebelumnya, darahnya dari darah lebih baik dari darah sebelumnya. Allah hadis ini menyebutkan dua, daging dan pokoknya kan penyakit dari situ, daging, makanya ada bekam, ada toto dan lain sebagainya. Wa ukaffiru sayiatihi. Selain itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Coba lihat orang yang kena sengatan kalajengking. Ini biasa ya. Ini orang biasa yang mungkin nggak bersyukur, tapi di situ secara alami sunnatullah dikasih serum, dikasih anti vaksin yang lebih berlipat-lipat daripada vaksin buatan manusia. Kena sengatan kalajengking berkali-kali, ya. Dulu di pondok luar biasa, dibawa ke rumah sakit sama Abi Taufik. 1 bulan baru pulih, kebasnya hilang. Kemudian kena lagi, mendingan nggak dibawa ke rumah sakit. Ketiga kalinya biasa. Setelah menikah di desa, di kampung, rumah masih kayu. Sering kena sengatan kalajengking, badan saya cuma seperti digigit semut. Kenapa? Udah sering kena sengatan kalajengking, lama-lama kebal. Patok ular juga demikian. Kalau dia beruntung hidup, maka ya lumayan. Habis itu kena lagi, jadi kekuatan lagi. Kena lagi, lama-lama kebal, patok kecuali king cobra kan bisa hilang kamu. Nah, artinya apa? Ini orang awam biasa. Jadi vaksin alam sudah sunnatullah, Allah yang bergerak itu semua, yang menggerakkan itu semua. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang bersyukur kalau dia dapat musibah? Ya, jangan sampai sakit gigi 1 RW tahu semua. Diumumin pakai toa masjid. Oi, sakit gigi, oi. Bikin story kadang-kadang sampai semua tahu semua kalau dia itu lagi sakit. Masya Allah, itulah kita. Ya, kena santet kemudian sembuh. Kena santet sembuh lagi, kena santet sembuh lagi. Lama-lama dia kebal santet. Makanya bersyukur kalau kamu sering kena santet. Alhamdulillah ya Allah yang telah menciptakan santet. Alhamdulillah ya Allah yang telah menimpakan aku santet. Bersyukur. Bukannya malah menjadi-jadi, bukannya malah malas, tapi bersyukur. Kenapa? Itu ternyata obat. Kamu menghadapi ada musibah yang lebih besar lagi, corona, cuma seminggu, 2 minggu, paling lama pemulihan kamu 1 bulan. Kalau mungkin kamu nggak kena penyakit-penyakit,
gaib dan juga medis, mungkin kena corona udah mati. Ini hikmahnya di situ. Hikmahnya di situ. Semua ada hikmahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, ajibtu lil mu'min. Aku bingung sama orang beriman. Aku kagum, takjub, kata Nabi SAW. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menentukan kepada orang beriman satu ketentuan kecuali semuanya baik semuanya. Mau menurut kita itu buruk, ternyata itu baik. Lihat dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Ila akhirnya. Ila al-ayah. Perhatikan, Allah menyebut ibtala di situ dalam dua kondisi yang berbeda. Tapi Allah tetap menyebut ibtala, ujian. Adapun manusia yang aku uji, yang Allah uji dengan kenikmatan, dengan kemuliaan, maka manusia itu akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Tuh. Allah uji, kenikmatan, anugerah itu Allah sebut ujian. Kemudian ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan Allah uji dengan batasan rezekinya, sempit rezekinya, maka manusia akan mengatakan Allah telah menghinakan kepadaku. Kenapa? Karena dia menyangka ujian, cobaan itu cuma kemiskinan aja, bukan kemudahan, bukan anugerah, bukan kekayaan. Tapi Allah justru menyebut di dalam Al-Quran itu kekayaan, kemudahan, kebahagiaan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya Allah, kenapa saya ini udah 8 tahun gak punya anak? Ustadz Khoir udah mau 10. Alhamdulillah. Kamu bersyukur meskipun kamu 8 tahun gak punya satu pun anak. Yang lain udah banyak anaknya, malah udah mau cucu, udah mau punya cucu. Kamu bersyukur, kenapa? Mungkin kalau Allah takdirkan kamu punya anak, umur sekian anakmu diculik, lalu kamu stres gila, kamu pilih mana? Tetap waras nggak punya anak atau punya anak gila? Atau mungkin anak kamu diculik, atau kecelakaan di depan kamu, atau mungkin kamu sendiri yang membunuh anak kamu karena kamu nggak sabaran dengan emosimu, dengan karaktermu. Semua ada hikmahnya. Kan sering itu kita dengar kejadian-kejadian nyata. Ya Allah, Jakarta macet terus. Ini telat, ini mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Kalimantan, mau ke bandara, dia sampai bandara telat beneran, pesawatnya udah terbang. Dapat 2 jam dia dengar kabar berita pesawat yang dia mau tumpangi celakaan. Maka dia akan mengatakan, tadinya dia berkata kotor, misu-misu, berkata jelek, dasar Jakarta, wah, gubernurnya dikata-katain macam-macam. Setelah dia tahu kejadian pesawatnya jatuh kecelakaan, maka dia akan berkata, alhamdulillah ya Allah, terima kasih yang telah menciptakan macet. Itu. Tadinya dia berkata kotor, tadinya dia misuh-misuh dan lain sebagainya. Semua ada hikmahnya, masya Allah. Makanya bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. Bismillah, semua itu kamu harus dengan Allah, untuk Allah, karena Allah. Walhamdulillah, kondisi bagaimanapun tetap kamu bersyukur kepada Allah. Al khair wasyar, kenapa? Karena kebaikan dan keburukan bimasyiatillah, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Orang bersyukur, ditambah ilmunya.
kondisi bagaimanapun, ditambah kekuatannya. Ya, ada dua suami istri datang ke rumah. Ya, sering saya bawakan di pelatihan-pelatihan. Ya, di pelatihan-pelatihan. Sekarang saya kalau pelatihan bawa kitab 9, ya, kitab dari berbagai kalangan, ya, kitab-kitab yang mu'tabarah. Itu dia bercerita bahwa istrinya ini selalu bermimpi orang tua, selalu bermimpi kakek-kakek. Suaminya pun akhirnya membawa istrinya itu ke pusat, ke rumah kami untuk diruqyah. Ketika diruqyah malah suaminya yang muntah-muntah, bahkan muntah darah. Akhirnya istrinya bercerita bahwa suatu hari suaminya ini guru, ya, dosen, guru. Dia nilai rapot, kemudian dia lagi butuh bantuan, dia izin keluar mau ke warnet. Ya, zaman sekarang warnet. Padahal di rumahnya ada wifi. Akhirnya diizinkan sama istrinya. Istrinya ini tidur ngelonin anaknya 5 menit. Dimimpikan kakek-kakek tua. Dia ngomong bahasa Jawa. Artinya, hai Nduk, suamimu itu tidak sedang mencari warnet, dia sedang bertemu dengan perempuan yang merusak rumah tanggamu. Ini loh fotonya, ditunjukkan dalam tidurnya, dalam mimpinya. Namanya ini, dikasih tahu namanya. Dia sekarang ke rumah makan ini, dikasih tahu nama rumah makannya. Menunya ini, sayur asam, jengkol, itu disebutkan semuanya. Detail. Ya, ada videonya itu di pelatihan-pelatihan yang baru-baru ini saya tampilkan cuma nggak saya publik di YouTube. Dia dikasih tahu semuanya. Suaminya saya tanya, betul. Untung istrinya sabar. Akhirnya penasaran siapa sih kakek-kakek itu. Kadang dikasih tahu ada keluarga dari suaminya ini yang udah meninggal, namanya dikasih tahu, lagi cemberut, sedih. Di dalam kuburannya semuanya yang lain bahagia, ini enggak, sedih. Sampai mimpi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenamnya baru dia ngomong sama suaminya, Mas, aku mimpi begini, katanya ini ngaku paman kamu begini-begini, minta disedekahkan. Awalnya aku kira ini kembang mimpi ini. Akhirnya betul, dan namanya emang ada paman saya, namanya ini. Disedekahkan atas nama pamannya. Malam berikutnya dia mimpi pamannya udah bahagia tersenyum. Masya Allah, udah bahagia tersenyum. Ya, itu penting kita memberikan pahala doa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Sangat penting sekali, ya Allah. Kemudian demikian, ternyata yang bermasalah suaminya dipelet sama perempuan lain. Akhirnya suaminya penasaran siapa sih kakek-kakek dalam mimpi itu. Maka kita lakukan teknik arahan mata batin dan terjawab nama kakeknya, ya, fulan, dan dari kakek yang sekian ternyata ini perempuan turunan dari orang soleh yang sudah dari bayi dirawat secara ruhania oleh kakeknya yang soleh tersebut. Masya Allah, ini membuktikan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholihan. Datuknya yang ketujuh di dalam Al-Quran kan tafsir Ibn Abbas itu, Nabi Khidir membongkar rumah lalu membangun kembali. Ada 2 anak yatim di situ karena kakeknya yang ketujuh itu orang soleh. Lalu saya masuk kamar cerita sama istri ada di situ waktu itu, dengar cerita itu, senyum di video itu, senyum. Saya bilang sama istri, Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi suaminya nggak bisa selingkuh, ketahuan. Istri saya senyum. Aku loh bukan lewat mimpi, malah Allah buka depanku, jelas kamu ada masalah begini, masalah ini. Loh, saya kaget. Saya langsung tanya ke panjul-panjul, siapa yang ngasih tahu? Nggak ada.
Udah kamu nggak usah WhatsApp panjul, lo tahu dia. Allah ngasih tahu sendiri. Ada kejadian janda yang ngejar saya, ada kejadian lagi janda yang ngejar saya, ada lagi kejadian janda yang ngejar saya. Itu istri tahu semua, detail. Bukan lewat mimpi lagi, langsung ditampakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kamu menolong orang lain dengan ikhlas, lillahi ta'ala, terus bersyukur kondisi bagaimanapun, Allah tambahkan. Kamu pikir isi saya nggak kena sihir? Hah? Terakhir kemarin Yusuf saya panggil saking parahnya. Kamu mungkin ngelihat video isi saya pingsan di dalam toko, nggak ada yang nolong, kepalanya kena botol-botol, mungkin kamu nangis. Dikira orang kena corona, nggak ada yang nolong, di situ sendirian di dalam toko, ada CCTV-nya. Sampai sadar sendiri. Kena serangan, bukan medis. Saya tarik, saya rukyah lewat mulutnya, selesai. Kena lagi, saking parahnya, mimpi salah satu tim kami ya, mimpi Yusuf. Begini, akhirnya pengen ketemu Yusuf. Yusuf saya panggil kemarin untuk bantu saya. Dan betul apa yang dimimpikan isi saya, apa yang dilihat isi saya, betul orangnya memang itu. Padahal Yusuf ini nggak tahu, dan juga dia nggak bisa bahasa Jawa juga. Yang kemarin saya panggil itu karena ada keperluan mendesak, tembus dari kepala sampai giginya sampai nempel kalau setiap pagi. Parah luar biasa. Tapi isi saya tuh nggak ngasih tahu yang lain. Bahkan saya datang ke Denny, belikan kopi, tidur, madep ke sana sakit, nggak ngasih tahu saya curiga ada apa. Berbalik baru mukanya pucat, masya Allah, sampai segitunya. Padahal sisir yang lain udah kebal. Bukan anak saya nggak kena, isi saya nggak kena. Teman-teman saya panjul semua ini mukanya begini kan karena sering kena santet. Jadi mohon dimaklumi ya, jangan suudon, jangan suudon. Lama-lama mirip santet mukanya. Paham ya? Ya, kamu harus nikmati suaranya. Jangan orangnya. Artinya apa? Allah ganti kita ini belum ya didolimi oleh orang-orang. Kita bantu orang lain, kita kena ambas dari para orang-orang yang jahat, dukun, jin dan sebagainya. Tapi Allah asal kita bersyukur. La in syakartum la azidan. Ada banyak cerita yang di luar nalar, nggak mungkin saya ceritakan di sini. Ini streaming soalnya. Banyak sekali dari mulai anak-anak kami, dari kejadian-kejadian yang di luar logika yang sangat-sangat mustahil. Tapi semua itu kejadian-kejadian yang menambah keimanan kami bahwa seorang itu jika menolong hamba Allah, maka hamba itu dalam naungan pertolongan Allah. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sakit tetap bersyukur. Kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang bersabar. Bersabar dalam kondisi apapun, musibah, ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat, dan juga bersyukur ketika kamu mendapatkan anugerah, karena semua itu ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ketentuan Allah tidak ada yang buruk, semuanya adalah baik. Ya, maka mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang tersambung terus sampai di akhirat, kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita yang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa
kita langkah dalam dakwah. Jangan ragu saudaraku, kita gapai sifat rahmah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswajah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswajah. Yo dengan Quran terapi jasmani. Yo dengan Quran tetap ala hati. Yo dengan Quran terapi jasmani. Yo dengan Quran tetap ala hati. Satukan langkahmu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukan langkahmu dakwah khair jiwa dan raga, jiwa dan raga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa bi'adin abadan liwajibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa bi'adin abadani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Marzuqina bisi'ati wa salama wa sa'adati warrabitati fid dini wa dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة ورسالة وجعلنا وأسب الرقيا وهذه الأمة مرزوقنا بصحة وسلامة وسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين